seperti itu Pak. Dan harapan kita kan jangan sampai pemerintah itu menerangkan kita ke sini, membuat transmigrasi ke sini kan tujuannya untuk merubah taraf hidup kita Pak. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin supaya pemerintah tidak kecewa juga, kita juga bisa berhasil seperti itu Pak harapan kita. Iya betul sekali. Sobat Survivor dimanapun Anda berada, kembali lagi ke lokasi transmigrasi Satuan Pemukiman 10. Saat ini kita berada di jalur 1. Jalur 1 ini masyarakatnya masuk di tahun 2019. Yang sedang berbicara di sebelah sana itu ada salah satu warga transmigrasi yang baru selesai panen padi, dan padinya sudah dilepaskan dari batang padinya dan sudah dijemur seperti ini. Dan setelah dijemur nanti digiling. Nah, kita bersama transmigran asal Trenggalek kedatangan tahun 2019. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita langsung bertemu dengan tuan rumah. Di sini ada, ini buruh taninya atau apa nih Pak? Oh, bukan, ini Mas Agung teman saya. Ada Pak Jumiran. Ada, ini anaknya Pak? Itu adik Pak. Oh adik. Ikut ya. Trans kemarin bareng-bareng? Enggak, dia merantau sekalian nengok keponakannya lah yang kesini. Oh gitu. Dengan asmane sinten Pak? Nama saya Suwarni Pak. Pak Suwarni, asal Trenggalek, dari desa mana Pak? Dari Desa Pandian, Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Berapa orang dari Trenggalek kemarin? Kemarin dari Trenggalek 20 kakak Pak. Dari desa yang sama berapa orang? Dari desa yang sama 2 orang, saya sama adik saya, Irwan Wahyudi yang rumah nomor 3. Yang ini? Yang ini belum. Oh, ini belum menikah? Itu yang paling bungsu. Belum menikah? Sudah. Nah, sudah juga. Belum ada lahan juga? Belum, Pak. Dia belum, waktu kemarin kita berangkatan, dia belum menikah. Nah, ini banyak lahan kosong nih depannya. Ya, itu pakai uang lagi, Pak, itu. Ya iya, 2-3 kali panen kan bisa beli. Alhamdulillah, mudah-mudahan lah, Pak. Iya. Pak Suwarni asal Trenggalek, Desa Pandian, Kecamatan Dongko. Sudah bertemu warga yang dengan kampung yang sama? Dalam satu SPSW ini atau SPSW lain Pak? SPSW lain. SPSW lain, alhamdulillah yang berasal dari Kabupaten Trenggalek, kami sudah silaturahmi ke mana-mana Pak, SP9, SP8, SP6, yang dari ya biarpun bukan dari, yang penting dari asal kan, kami sempat datangi Pak, silaturahmi ke sana sambil tanya-tanya bagaimana kehidupan di dalam transmigrasi supaya bisa kita sukses menjadi transmigrasi yang sukses di sini kan, seperti itu Pak. Hasilnya gimana? Sudah terbangun, sudah guyup rukun lah dengan warga mereka Pak ya? Alhamdulillah sudah Pak, ya dibilang ya 80% lah Pak, bilang begitulah. 3 tahun di sini Pak, apa yang bisa dihasilkan dari lahannya? Kalau selama ini Pak, karena kita di sini belum ada tanggul blok, yang bisa ditanam di daerah sini hanya padi, ya kita olah hanya padi saja Pak. Sudah tidak ada lagi jatah hidup, Bapak berjuang sendiri untuk menghasilkan panen padi. Gimana Pak? Panen padi keberapa ini kalau Bapak hitung-hitung? Kalau saya Pak, kalau di sini kan hanya sekedar numpang Pak saya. Sebenarnya rumah saya kan di sana. Saya di sana. Di sana mana Pak? Maaf. Di rumah saya di nomor 77. Karena kenapa lahannya? Di sana juga saya tanami Pak. Jadi saya tidak cuma tanam 1 hektar. Cuma ada lahan kosong, saya manfaatkan, saya tanami di sini. Di sini panen duluan, di sana yang belakang. Jadi kami tanam selama ini 2 hektar Pak ini. Jadi nggak sia-sia pemerintah Trenggalek mengirim warganya datang ke sini untuk menjadi pahlawan pangan di Kalimantan Utara. Luar biasa. Dari sekian banyak panen, ini sudah dijualkah atau hanya untuk mencukupi kebutuhan sendiri saja? Ya. Untuk dikonsumsi sendiri saja? Yang terutama untuk konsumsi Pak. Cuman kalau ada kelebihan ya kita bisa untuk jual untuk kebutuhan yang lain. Oke, berarti sudah ada yang dijual juga Pak ya? Ada lah Pak, ada yang sudah dijual, ada. Ada yang dibeli untuk dijadikan bibit juga Pak? Ada, ini karena saya ini di sini termasuk panen perdana, jadi ini yang panenan ini sudah sekitar orang pesan tuh 300 kilo lah Pak. Tinggal ngambil dari trans sebelah? Ya, trans sebelah. Oh, kita. Itu yang saya pesan mungkin bisa jadi. Jadi kita nunggu kering dulu, kita bersihkan, kita tampi dulu. Nanti kalau sudah kering siap biar mereka yang tanam. Berarti gitu, Pak Sarno sudah ke sini, Pak ya? Ya, Pak Sarno sudah ke sini. Nantinya Bapak bisa gunakan sebagai modal gitu, Pak ya? Iya. Untuk bisa bisa
usaha yang lain. Kalau Bapak sendiri melihat 3 tahun mengamati, menganalisa, ini kira-kira potensi selain padi yang dikembangkan apa lagi Pak di sini? Kalau untuk sekarang ini ya peternak lah Pak, bisanya peternak. Dan kalau untuk di lahannya cuma padi Pak, cuman untuk menunjang kehidupan kesejahteraan masyarakat sini untuk kedepannya lebih maju ya kita harus pandai-pandai istilahnya memanfaatkan situasi di sini, apa yang bisa kita kembangkan, potensi di sini apa, seperti itu kan Pak. Jadi selain kita mengolah lahan seperti ini ya kita punya keahlian apa, kita punya skill apa, kita manfaatkan yang rasanya di sini bisa menunjang kehidupan kita ke depan lebih maju, seperti itu Pak. Dan harapan kita kan jangan sampai pemerintah itu menerangkan kita ke sini, membuat transmigrasi ke sini kan tujuannya untuk merubah taraf hidup kita Pak. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin supaya pemerintah tidak kecewa juga, kita juga bisa berhasil, seperti itu Pak harapan kita. Iya betul sekali. Boleh kita sambil jalan-jalan Pak? Kita sambil bisa warga yang menonton ini bisa melihat bagaimana suasana transmigrasi di lahan ini. Jadi Bapak meminjam pakai lahan ini, sementara lahan-lahan lain juga terkelola dengan sangat baik. Nah Bapak ini anaknya, istrinya, anak ada berapa Pak? Anak baru alhamdulillah 1 Pak, baru 1 ya. Istrinya 1 saja lah. Anaknya sudah kelas SMP? Baru SD kelas 6 Pak. Oh kelas 6, sebentar lagi SMP ya. Oke, terus kemarin tanam padi sudah panen, ini terakhir panen tadi ya, atau sudah panen selesai kemarin? Ini selesai kemarin Pak. Ini padinya ya? Ya, ini yang dibersihkan Pak. Dan sudah selesai semua. Pembersihan. Biasanya kalau sudah selesai panen gini, selanjutnya dibiarkankah sampai tanam selanjutnya atau? Enggak Pak, ini karena kita kan ada musimnya juga di sini, karena kita masih nuntut untuk kita tanam kembali. Ini paling 1 minggu kami semprot lagi, kita semaikan, kita tanam kembali. Oke, baik, luar biasa. Terus kemudian ini mengenai pasang surut air laut, ini kan seperti Bapak sampaikan tadi belum ada tanggul blok kan Pak ya? Iya, belum. Jadi gimana Pak untuk mensiasatinya sehingga Bapak bisa terus panen? Apakah dari bibitnya yang Bapak pilih sesuai bibit yang sesuai yang cocok atau gimana? Ya betul seperti itu Pak, karena tidak semua bibit juga tahan dengan air yang kondisinya meluap seperti ini Pak. Jadi kita usahakan kita pilih bibit yang kira-kira bisa mampu dengan kondisi air yang seperti ini gitu. Tadi Bapak mengatakan kalau misalnya ada modal, ada kambing. Ya. Berarti ada persiapan kandang, pakan. Sudah siap semua itu Pak? Alhamdulillah kalau kami Pak, kita memang sudah siapkan, tinggal donaturnya yang belum datang. Serius Pak ya? Serius, sekarang kandang pakannya saya sudah ada? Siap. Kandangnya sudah ada? Ya ada. Oh, jadi mana lokasinya Pak? Ada di rumah sana Pak. Kalau nanti Bapak mau istilahnya liput ke sana bisa, karena kami memang Pak untuk menunjang hidup kita biar kita itu lebih kedepannya lebih maju. Apa sebisa yang saya lakukan, peternak kita lakukan dari kambing, ayam, bahkan burung pun kami pelihara Pak. Oke, nanti kita buat video khusus, kita kirim ke Pak Ase kondisi lahannya. Saya tidak menjamin apa-apa loh Pak ya. Iya, karena nanti Pak, akan ada timnya yang akan melihat langsung layak atau enggak menerima kerjasama bermitra dengan Bapak gitu ya. Oke, siap gitu. Pak. Dari segi bank pakan dan juga dari segi kandang. Saya senang mendengar semangat Bapak ini untuk bisa menambah penghasilan melalui usaha-usaha lain selain pertanian padi, karena sebenarnya ini masih berkelanjutan. Bapak punya dedak, nanti bisa coba campuran pakan tambahan kambing ya? Ayam dan sebagainya. Bisa ya Pak. Oke, luar biasa. Ini tadi panen dapat berapa karung Pak? Ini belum terjawab kayaknya. Kalau padinya ini kemarin Pak, karena terlalu banyak hama yang memakannya, ya mungkin dapatlah kalau 25 karung Pak. 25 karung? Iya. Normalnya biasanya berapa kalau 50-an Pak, kalau dalam 1 hektar ya. Iya, tapi tetap untung Pak ya? Ya alhamdulillah kita syukuri, semua itu tergantung dari syukur kita Pak. Kalau kita syukur, berapapun kita dapat, itu pasti ya berkah lah hitungannya, seperti itu. Ngomong-ngomong umur berapa sih Pak? Masih muda sekali. Saya ini kelahiran 87 Pak. Serius 87? Iya. Saya 89. Anaknya masih gede. Ya. Rabi tahun berapa Pak kemarin? Umur 2009. Oh, masih remaja berarti kemarin. Ya, masih umur 23 kalau tidak salah, 22-23 lah kami nikah. Luar biasa, tapi yuk sebanding lah semangatnya Bapak bisa sukses, amin. Amin. Bisa sukses di sini dan anak-anaknya juga bisa berhasil juga, ibu juga makin bahagia tinggal di sini Bu ya. Ya, saya ajak ngobrol bentar boleh Bu ya? Oke, baik, apa namanya, untuk usaha selain padi juga ada persiapan ternak. Kalau dari segi
Perikanan gimana kalau menurut Bapak? Apakah peluang? Kalau peluang perikanan Pak, kita lihat di sini ini belum layak. Istilahnya belum bisa karena kita lihat yang sudah-sudah aja Pak. Kalau masalah airnya, kondisi airnya dan lain sebagainya, karena di sini kan banyak tambak Pak. Jadi untuk kita kalau cuma bikin kolam-kolam mananya 10 kali 12 dan lain sebagainya itu tidak memungkinkan untuk kita jual lah istilahnya. Untuk Kalau kebutuhan yang punya sendiri aja tambak gitu nah. Untuk kebutuhan sendiri aja ya? Iya, hitungannya. Kalau kita untuk kehidupan, menunjang kehidupan itu sistem hitungannya untuk makan, untuk berbisnis itu belum Pak di sini. Oke. Itu. Jadi kalau dilihat dari optimisme Bapak, bisa dikatakan Bapak ini bisa tetap survive dan bertahan lah di sini Pak ya? Mudah-mudahan Pak. Dan tentu tidak menutup pintu untuk membuka kesempatan peluang bisnis di luar lokasi ini juga gitu Pak ya? Karena Bapak ini masih sangat muda gitu ya? Kalau harapan kami Pak, kalau untuk keluar dari sini itu kayaknya kemungkinan besar kecil Pak. Karena tujuan saya ke sini, saya diterangkan ke sini ini untuk menambah penduduk di sini, meramaikan di sini sebisa saya, sebisa mungkin saya untuk memajukan daerah sini, karena saya juga di sini punya jadi ketua kepemudaan di sini, harus menjadi contoh para pemuda di sini, warga di sini. Kalau bisa itu marilah kita bersama-sama untuk memajukan desa sini. Jangan malah ditinggalkan pergi dan dibiarkan kosong-kosong seperti ini rumahnya Pak. Kalau bisa di sini ini jadikan desa yang lebih maju, desa maju untuk khususnya wilayah Tanjung Buka. Jangan kalah dengan biarpun SPSP yang sudah lama seperti itu Pak. Iya, luar biasa. Ini semangat seperti ini yang dibutuhkan warga-warga yang lain ya. Sayangnya mungkin ada kondisi-kondisi yang mereka tidak bisa hindari ketika sakit gitu Pak ya. Iya, Atau juga mungkin mohon maafnya ada yang meninggal gitu dan sebagainya. Dan Bapak bisa menjadi contoh dan teladan buat warga di sini, itu menjadi sebuah semangat buat kami dan juga tentu warga-warga yang lain, karena di kota mereka membutuhkan beras yang baru ya. Ya kan dikonsumsikan ya? Ya betul. Dan tidak membutuhkan lagi beras impor gitu Pak ya. Mudah-mudahan itu bisa terjadi. Kita masih sempat nggak sih Pak kalau kita nanti berkunjung ke mana tadi? Ke Pak Widodo. Pak Widodo? Sempat. Ini diskusi lah. Oke. Jadi Pak, untuk kandangnya itu kira-kira untuk berapa ekor, kapasitas berapa ekor kambing? 13 Pak. 13? Ya, karena saya bikin itu ukuran 2 meter kali 9. Oke. Itu sudah ada terisi berapa Pak ya? Ada terisi 4 Kak. 4 ya? Satu sudah beranak dan yang lain masih kosong. Untuk bang pakannya gimana Pak? Kalau di sini Pak, pakan itu bukan masalah kendala. Di sini paling mudah untuk cari masalah pakan. Biarpun selain kita nanam sendiri, pakan yang ada di sini yang disediakan alam memang masih banyak, masih melimpah Pak. Itu bisa sebagai alternatif, tapi kalau untuk pakan yang memiliki nutrisi tinggi ya tetap harus ditanam Pak. Kita Seperti tanamkan. pakcong, terus Odot Pak. Odot gitu ya, dan lain-lainnya gitu ya. Kami memang sudah persiapkan, kami sudah tanam, ambil bibit kemarin dari Tanjung Balas sana Pak untuk masalah pakannya itu. Syukurlah. Baiklah, nanti kita coba komunikasikan dengan Pak Ase. Saya mau ngobrol sama anaknya dulu nih Pak. Boleh Silakan. Pak? Boleh. Ini soal kehidupan anak muda di lokasi transmigrasi. Nah, kelas berapa sekarang Dok? Pegang gini aja. Kelas berapa? Kelas 6. Kelas 6. Gimana? Rencana mau SMP di mana? Di sini aja nanti? Maunya di Tanjung. Oh, maunya di Tanjung. Mau ngekos di Tanjung atau gimana? Ada keluarga di sana? Di pesantren Pak. Oh, di pesantren. Gitu. Biar mungkin wawasannya lebih ya. Ya, jadi kehidupan itu bisa dapat dua Pak. Karena namanya orang hidup itu ya jangan hanya pendidikan dari pendidikan pendidikan nasionalnya. Jadi ya agamanya pun harus kita bimbing lah. Betul sekali, luar biasa. Dicepit Pak. Nah, mantap. Nah, gitu. Terus gimana soal pergaulan anak-anak di sini untuk berkomunikasi gitu, gimana sejauh ini? Ya selama ini bagus-bagus saja Pak, tidak ada kendala, tidak ada masalah. Biarpun itu warga asal ataupun warga lokal, kita saling berbaur lah Pak, saling mengisi ya, antara kekurangan dan kelebihan masing-masing itu bisa saling mengisi gitu. Bahkan anak lokal biasanya datang sini jualan kue biasanya. Ya betul Pak itu. Itu anak kampung lah, bukan transmigrasi itu. Betul. Kalau kamu sendiri di sekolah gimana? Sama kamu paling suka mata pelajaran apa? Agama. Agama. Mau cocok lah ya masuk pesantrennya. Terus nggak kangen sama teman-temannya nanti kalau nggak sekolah di sini lagi? Soalnya teman semua kan juga ke Tanjung. Oh gitu. Lebih senang sekolah di sana juga ya? Oh gitu. Terus
apalagi ya? Dulu bedanya di Jawa sama di sini tuh apa yang paling membedakan dari segi Kalau di Jawa tuh temannya banyak, di sini sedikit. ya karena sini sepi ya. Terus kegiatan sehari-hari kamu apa aja biasanya di sini? Cuma di rumah. Cuma di rumah. Kadang bantu bapak ibu apa biasanya? Kalau ibu sih cuman cuci piring, kayak bersih-bersih rumah. Oh gitu. Baiklah kalau begitu. Kalau kadang bantu-bantu panen padi nggak? Enggak. Gimana bantu panen padi juga? Oke deh. Baik Pak, nanti mungkin setelah ini kita bisa lihat ini ya. Makasih ya. Tetap semangat sekolahnya ya. Oke, nanti kita bisa lihat kandang kambingnya Pak ya. Sebentar Bisa, boleh ya? bisa, boleh Pak. Bisa lihat karena nanti saya bisa fotokan dan nanti ada tim yang bisa mensurvei gitu ya. Ya, mudah-mudahan Pak. Keputusan semuanya di tangan sang pemilik gitu ya, Iya. layak atau enggak gitu. Iya. Saya hanya bisa menginformasikan ke beliau gitu ya, karena tentu lebih bagus kalau di setiap satuan pemukiman itu ada warga yang serius berternak kambing dan bermitra sistem gaduh gitu Oh ya. iya. Begitu. Baik Sobat Survivor, terima kasih sudah menyimak konten kami. Terima kasih ya Pak ya. Oke, Semoga sama-sama, sukses Pak. terus hasil panennya melimpah dan juga bisa diteruskan juga menjadi inspirasi buat transmigran baru Pak ya. Amin. Baik Sobat Survivor, terima kasih sudah menyimak konten kami. Tetap semangat dari SP10 Desa Tanjung Buka, Kalimantan Utara mengabarkan Asian Survivor.